penulis-penulisnya Iya, yang maksud lain. saya ketika sebuah Coba. sebuah agama bermasalah bukunya, maka pertama buku itu tidak bisa dianggap suci dan pasti bermasalah agamanya, betul? Betul. Nah, betul. Berarti Tapi agama Anda akui bermasalah. Ya, tidak semua kau harus ngambilin semua itu ada masalah dalam Alkitab itu, Bang. Loh, enggak, Kalau bagi masalahnya. saya nih, coba ya, boleh saya bicara sedikit. Silakan. Kalau di dalam Injil, Matius, Paulus, Markus, Yohanes, di situ tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah Yesus mengajarkan di situ makan babi. Itu. Jadi Iya. harus dibatasin, Bang. Itu Alkitab itu dibatasin. Baik. Jangan Saya diambil ke kisah Oke. para rasul. Saya mau tanya kepada saudara, Anda beragama apa sebenarnya? Katolik? Katolik, ya. Katolik. Katolik adalah agama yang paling senior di seluruh sekte yang ada di Kristen. Betul? Betul? Betul. Betul. Di Katolik sana sebelum Anda hari ini, apakah menggunakan surat-surat Paulus sebagai kitab? Sebagian ada, tapi Nah, kan itu berarti agama Anda bermasalah. tidak, maksud saya begini, Bang. Jadi jangan samakan semua akal manusia itu sama yang mengimanin itu Yesus. Saya tidak melihat oknum dan saya tidak melihat produk. Ya, Yang jangan saya lihat lihat oknum. adalah agama. Agama Anda Katolik, kitab agama Anda adalah buku-buku Paulus. Anda mengatakan ada masalah dengan buku Paulus itu, berarti saya katakan agama Anda bermasalah. Ya, betul. Tapi kan Nah, udah. individu itu kan tidak semua sama pola pikirnya, Kalau Bang. agama Anda bermasalah, kenapa Anda masih menganut agama tersebut? Begini, Bang. Ya, oke lah. Itu kan saya dari lahir mungkin dipermandikan sama orang tua saya. Dan saya kan punya pribadi juga tidak akan mengkhianatin. Makanya tadi kan saya sudah curhat sama Abang. Anak saya dari umur 2 tahun sudah muslim. Karena Oke. wasiat dari istri saya. Oke. Tolong loh, ya. Oke. Oke, saya jelaskan begini. Anda menjadi Katolik karena lahir dalam keadaan Katolik. Ketika Anda bayi, Anda dikasih makan bubur, toh? Tidak dikasih makan makanan keras, kan? Betul. Ketika Anda dewasa, Anda masih dikasih makan bubur sama orang tua. Tidak, kan? Iya, betul. Anda diberikan kebebasan untuk memilih makanan yang Anda suka, betul? Betul. Ketika Anda anak kecil, Anda tanpa paksaan diajak ke gereja, betul? Betul. Kenapa pada saat dewasa Anda tidak mencari agama yang benar? Karena didikan itu begini ya, Bang ya. Didikan itu tiap orang kan beda-beda. Saya kan dididik, ya kan, tidak gampang mengkhianatin diri, apalagi tentang diri sendiri. Loh, kalau Tapi makanan... realita yang saya hadapin, ya kan, saya harus menikah dengan muslim, ya kan. Kalau makanan saja Anda dibebaskan memilih sesuai dengan jasad Anda, tubuh Anda, selera Anda, lidah Anda. Apalagi keyakinan. Keyakinan ini berdampak kepada keselamatan akhirat saudara. Kalau makanan Anda disuguhkan dari kecil, begitu besar Anda bebas. Keyakinan juga begitu. Anda punya akal. Kalau Betul. Anda terus kenapa masih memiliki akal? Tapi kan ada karakter orang, Bang. Kenapa masih memilih Prinsip-prinsip. agama yang bermasalah? Anda kan sehat, Anda kan waras. Kenapa Iya. masih memilih agama yang bermasalah? Makanya itu saya harus, sebelum saya mengimanin suatu agama, gua harus kan berakal dulu. Nah, Makanya betul. saya meminta penjelasan. Dan Nah, saya harus, sekarang Anda berakal enggak? Sekarang Anda berakal enggak? ya pastilah berakal. Kenapa sampai masih bisa- Katolik? Kenapa masih Katolik kalau berakal? Ya itulah saya tanya, pribadi saya kan prinsip hidup itu kan ada, tidak gampang mengkhianatin sesuatu Loh, agama. loh. Makanya Agama- saya harus belajar dulu. Agama Ya, Pak. Anda sudah Anda akui bermasalah. Oke? Oke. Nah, terus kenapa masih ada di situ? Ibaratkan sebuah rumah sudah Anda tahu ini rumah akan rubuh. Kenapa masih di atas rumah? Harusnya Anda turun menyelamatkan diri Anda, kan? Iya, saya kan sudah bilang tadi, saya kan ada bermasalah di situ. Tapi kan itu ada bagiannya di situ dalam Alkitab itu. Jangan kita terlalu ambil semua dibilang dari kisah para rasul lah. Si Paulus yang bikin cerita yang palsu lah, ya kan? Oke, sekarang begini aja. Turun dah. Iya, silakan. Jadi Jadi dua-dua ini batasin, sama Bang. ini. Tunggu, Hope.
Ini Hope dan Noah ini guna sama ini tadi ini. Jadi yang si Noah sama si Hope ini sama guna gitu. Udah Iya. tidak mengimani Paulus, Jangan tapi dong. masih di Kristen. Silakan. Oh, jangan dong, beda-beda. Jangan disamakan Oke. orang punya. Sekarang begini, berakal. Yesus menurut saudara itu siapa? Nabi, rasul. Nabi. Oh ya, Nabi dan rasul. Bagus. dia itu utusan. Oke, saya udah pernah mengakalin itu. Dan Bagi saya memang- Katolik, Yesus itu siapa? apanya? Bagi Katolik, Yesus itu siapa? Sebagian person mengatakan dia Tuhan. Berarti- Sebagian orang kalau betul-betul mengakali itu Alkitab, pasti dia bilang bukan Tuhan. Nah, Maksud saya begitu, Bang. Nah, Jadi personnya sekarang- itu jangan disamai, individu-individu orang itu jangan disamai. sekarang begini, kalau Yesus bagi Katolik itu adalah Tuhan, dan bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan, berarti Anda bukan lagi Katolik. Anda adalah orang yang berada pada kebingungan, transisi. Sekarang coba Anda lihat, ketika kemudian Anda mengimani kitab saudara, apa kata Yesus? Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Coba Anda cari, agama apa yang ada di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus? Al-Quran. Hanya Islam kan yang memuliakan Yesus itu. Orang Islam mati-matian siang malam memperjuangkan bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Umat Islam mati-matian siang malam menyatakan Yesus itu adalah manusia yang suci. Tapi Kristen mati-matian mengajarkan Yesus itu manusia terkutuk. Yesus itu adalah orang yang wajib mati di atas tiang salib. Sebagian orang pola pikirnya begitu. Kalau Ya, saya sudah. pandangan saya, Pandangan kalau dia saudara, seorang, iya kalau Yesus itu, bagi saya Yesus itu bukan dia yang disalib. Masa ada seorang Tuhan harus berteriak lagi, Eli Eli lama sabaktani, Tuhan Tuhan tolong aku. Nggak mungkin lah seorang Tuhan mau ngomong kayak gitu. ya sudah, Di situ berarti saudara saya ini bukan lagi Katolik. Kenapa nggak bersyahadat saja? Makanya itu saya kan bilang tadi sama Bang Suma, kita ini diskusi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, 100% dia yang menciptakan langit dan bumi. Di sini saya meminta Bang Suma, ya kan jangan menjudge Yesus juga bilang terkutuk, nggak bagus juga Bang. Lah itu Maunya dalil. Iya, jangan ngambil dalil setiap Oh nggak dalil. bisa, ini diskusi lintas agama. Kita nggak boleh berasumsi. Begini Bang, kita yakin itu bahwa Yesus, saya idolakan Yesus, jujur. Ya sama, Bijaksananya dia saya suka. sama, Pembelajarannya dia saya suka. sama. Begitu. Sama. Sayangnya Makanya dia itu diutus saya untuk mau Bani mohon. Israel. Kita Ya. bukan Bani Israel. Itu sudut pandang Bang Suma. Ya, lalu mana Kita ambil dalilnya? sudut pandang. Mana dalilnya Artinya Yesus itu- mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Ya mungkin di saat itu yang dia masuk di dalam Bani Israel itu, ya karena di situ doang lingkupnya. Oh nggak bisa dong. Tapi kalau kita orang yang berakal, pasti kita mencerna itu pengajaran Yesus itu ke seluruh umat. Oh bukan Anda versi justru saya. tidak berakal, itu namanya. Matius 15 nomor 24. Aku Ya. diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Ya, Anda berakal, kalau pada Anda zaman berakal, itu mungkin lalu kapan Yesus Bani mengatakan aku Israel diutus? banyak yang murtad. waktu Lalu itu. kapan Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Kapan? Pernah? Nggak ada lah. Ya, Tapi lalu karena dia di lingkup itu Bani Israel yang penuh dengan menyembah berhala, makanya Yesus diturunkan di situ. Enggak, Begitu. bukan itu Sudut- masa. Jangan berasumsi. Sekarang Anda percaya kepada Yesus nggak? Percayalah. Nah, kalau Men- percaya, menurut Yesus dia diutus hanya kepada umat Israel. Anda percaya enggak itu? Dalam tulisan Matius itu ada begitu. Saya tanya, Anda percaya enggak? Katanya tadi percaya. Kenapa sekarang kalau jadi ragu? tidak kalau akal saya yang berpikir ya, mungkin tidak bilang di Bani Israel saja itu pengajaran Nah, Yesus. berarti Anda Kristus. berasumsi. Anda berarti menolak ajaran Yesus.
Inilah penyakit hati yang dianut oleh orang-orang Kristen. Membaca tapi buta, mendengar tapi tuli. Inilah Anda. Anda melihat di kitab saudara Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sejak kapan Anda menjadi domba? Sejak kapan Anda sesat dari Bani Israel? Sejak kapan saudara menjadi umat Israel? Kami umat Islam legowo menerima itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Kami legowo menerima itu. Ya Allah ya Rabb, ternyata Nabi Isa, Nabi kami yang kami cintai, diutus spesial untuk saudara kami Bani Israel. Kami legowo menerima itu. Kami tidak mau terima menyusup, kasih. kami tidak Ya. mau menyamar masuk sebagai Bani Israel. Karena kami memang bukan Bani Israel. Nah, ini Al-Quran. Nah, sekarang kitab saudara, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa Anda menyerempet masuk di kandang orang? Ente bukan Bani Israel, kok ngaku-ngaku sebagai pengikut? Sakit ente, sehat.